Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rahmat Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai materi urutan operasi bilangan bulat. Materi ini adalah lanjutan dari seri-seri sebelumnya tentang bilangan. Ya, sebelumnya kita telah membahas mengenai membandingkan bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, pembagian dan perkalian bilangan bulat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari seri-seri sebelumnya. Nah, sekarang mengenai urutan operasi bilangan bulat. Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk video-video terbaru selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Urutan operasi pada bilangan bulat. Jadi, operasi bilangan bulat itu ada skala prioritas. Jadi, yang mana dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita mulai yang paling tertinggi, ya, yang nomor 1. Hitung bentuk yang di dalam kurung. Nah, jadi dari semua skala prioritas pada urutan operasi bilangan bulat, yang pertama kita dahulukan itu yang penting adalah dalam kurung, maupun itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, apapun itu yang dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Contoh, 6 ditambah 2 dikali 4. Nah, penjumlahan itu kalah dengan perkalian, tapi ingat, dia di dalam kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Maka 8 dikali 4 sama dengan 32. Oke, mudah. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, maupun itu penjumlahan kah, pengurangan. Nah, dia bakalan menang melawan apapun itu, perkalian kah, pengurangan, penjumlahan, atau pembagian. Yang penting di dalam kurung. Kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Jadi yang dihitung setelah dalam kurung itu pangkat bentuk eksponen. Oke, langsung saja ke contohnya. Contoh, negatif 4 ditambah 3 kuadrat. Nah, di sini bukan negatif 4 ditambah 3 dulu baru dikuadratkan, tapi 3 dikuadratkan dulu karena pangkat 2-nya nempel di 3. Nah, jadi kalau kalian mengisi negatif 4 ditambah 3 dulu, itu salah. Jadi yang benar adalah yang berpangkat dulu dikerjakan. Nah, di sini adalah 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? Ya, 9. Nah, 9 baru ditambah negatif 4 sama dengan berapa? 5. Ya, sama dengan 5. Jadi jangan kalian negatif 4 ditambah 3 dulu. Negatif 4 tambah 3 negatif 1 baru dikeluarkan, itu salah. Jadi yang ingat, yang pangkat dulu. Nah, jadi ingat, paling tinggi adalah bentuk yang di dalam kurung. Baru urutan keduanya yang berpangkat atau bentuk eksponen. Nah, kita lanjut yang ketiga. Apa di bawahnya pangkat? Ya, perkalian dan pembagian. Ingat, perkalian dan pembagian itu setara, maka yang dikerjakan adalah dari kiri terlebih dahulu. Di perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi yang kiri terlebih dahulu. Contoh 1. 2 ditambah 3 kali 4. Nah, cara mengerjakannya, bukan 2 ditambah 3 dulu, karena penjumlahan pengurangan itu lebih rendah. Jadi kerjakan dulu yang perkalian, 3 dikali 4. Jangan 2 ditambah 3. 3 dikali 4 terlebih dahulu. Berapa 3 kali 4?
Ya, jadi ingat perkalian terlebih dahulu ya, jangan penjumlahan. Berapa 3 kali 4? Iya, 3 kali 4 12. 12 tambah 2 14. Ya, jangan kalian 2 tambah 3 dulu. 2 tambah 3 5, 5 kali 4 20. Salah jawaban kalian. Jadi yang benar 3 kali 4 dulu, perkalian terlebih dahulu. Ya, 3 kali 4 12, ditambah 2 14. Ya, tambah sini mudah ya. Sekarang contoh 2. Nah, misal ada soal 48 dibagi 2 dikali 3. Ingat peraturannya, perkalian dan pembagian itu setara, maka kerjakan dulu yang kiri. Yang mana yang kiri? Yang paling kiri. 48 dibagi 2. Jadi 48 bagi 2 dulu, baru dikali 3. 48 bagi 2 berapa? Nah, iya, ini ya. Pembagian dulu karena di sebelah kiri perkalian. Nah, jadi pembagiannya sebelah kiri dari perkaliannya. Jadi kerjakan dulu pembagiannya. 48 bagi 2 berapa? 24. 24 kali 3 72. Ya, mudah sekali ya. Sampai sini semuanya pasti paham. Nah, lanjut ke contoh 3. Misal ada soal 24 kali 2 dibagi 8. Nah, ingat kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di sini perkalian dulu karena di sebelah kiri pembagian. Ya, jadi 24 kali 2 dulu karena dia di sebelah kiri pembagian. 24 kali 2 berapa? 48. Nah, setelah dilakukan perkalian, baru kita bisa ke pembagian. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, sampai sini paham? Ini masih mudah. Jadi ini adalah urutan operasi bilangan. Nah, apalagi yang di bawah perkalian dan pembagian? Ya, ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pertama adalah yang di dalam kurung dulu, kedua adalah eksponen dan pangkat, di bawahnya lagi yang ketiga adalah perkalian dan pembagian, dikerjakan terlebih dahulu yang kiri. Nah, sekarang di bawahnya perkalian pembagian adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu setara, maka dikerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Misal ada contoh 1. 3 dikurang 2 ditambah 5 kali 4. Nah, di atas penjumlahan dan pengurangan apa? Ya, perkalian. Perkalian dan pembagian. Jadi yang kerjakan dulu apa? Terlebih dahulu. Ya, perkalian. Nah, di sini perkaliannya apa? Ya, 5 kali 4. Nah, jadi perkalian terlebih dahulu. Berapa 5 kali 4? Ya, 20. Jangan kalian tambahkan dulu 2 tambah 5 atau dikurangkan dulu. Dan kerjakan perkalian terlebih dahulu. Nah, 3 kurang 2 tambah 20. Nah, kerjakan dulu yang sebelah kiri. Sebelah kirinya adalah pengurangan. Berarti pengurangan terlebih dahulu karena di sebelah kiri. Nah, berapa 3 kurang 2? Iya, 1. Nah, 1 ditambah 20. Berapa tambah 20? Iya, 21. Sampai sini mudah sekali ya. Sekarang lanjut ke contoh 2. Ya, ini penjumlahan ya. Habis pengurangan penjumlahan ya. Lanjut ke contoh 2. 3 ditambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Nah, ingat, di atas penjumlahan dan pengurangan ada perkalian dan pembagian. Ingat, perkalian pembagian itu kerjakan sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, jadi yang dikerjakan terlebih dahulu di sini adalah pembagian dan perkalian lebih dulu. Tapi ingat, kerjakan yang sebelah kiri dulu. Nah, sini 4 bagi 2 ya. 4 bagi 2 baru 5 kali 4 20. Iya.
Sekarang penjumlahan dan pengurangan itu setara. Kerjakan yang lebih dahulu sebelah kiri. Sebelah kirinya apa? Penjumlahan. Penjumlahannya 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Nah, baru kita bisa kerjakan pengurangannya. 5 kurang 20. 5 kurang 20 berapa? Negatif 15. Iya, sampai sekarang mudah ya. Nah, oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Tentukan hasil dari 5 dikali 15 kurang 6. Oke, kita coba yang A. 5 dikali 15 kurang 6. Ingat sifatnya. Kerjakan terlebih dahulu yang kurung. Berarti ini yang kita kerjakan dulu adalah 15 kurang 6. 15 kurang 6 adalah 9. Baru 9 dikali 5. 9 kali 5 berapa? 45. Jadi yang di dalam kurung itu terlebih dahulu skala prioritasnya. Maukah itu penjumlahan, nggak pengurangan, perkalian, pembagian, yang penting dalam kurung. Dalam kurung itu lebih dahulu. Sekarang yang B. 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Ingat, perkalian pembagian setara. Jadi kerjakan terlebih dahulu yang kiri. 12 kali negatif 7. 12 kali negatif 7 adalah negatif 84. Nah, terus jangan kalian jumlahkan dulu negatif 7. Jangan kalian didahulukan penjumlahan, tapi kalian pembagian dulu. Perkaliannya sudah, 12 kali negatif 7 adalah negatif 44. Nah, selanjutnya negatif 16 dibagi negatif 2 berapa? 16 bagi negatif 16 bagi negatif 2 adalah 8. Nah, setelah perkalian pembagian selesai, kita lanjut ke penjumlahan. Nah, sekarang kalian jumlahkan negatif 84 tambah 8. Ya, negatif 76. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yang C. Negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang 7 kali negatif 4. Nah, ingat sifatnya perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Berarti kerjakan sebelah kiri dahulu. Negatif 15 bagi negatif 3. Iya, 5. 7 kali negatif 4. Negatif 28. 5 dikurang negatif 28. Baru kita bisa kurangkan ini. Berapa 5 kurang negatif 28? Kita ubah menjadi 5 ditambah 28. Berapa 5 tambah 28? 33. Ya, sampai sini paham ya? Sangat mudah sangat pastinya. Oke, kita lanjut ke contoh soal mengenai penerapan di keseharian. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah. Nah, jadi yang ditanyakan adalah sisa bahan bakar. Nah, bahan bakar penuhnya adalah 45 meter. Dia terisi 45 meter penuh, 45 liter penuh. Nah, mobil menghabiskan 8,5 liter setiap 100 kilo. Oke. Nah, jadi dia di sini melakukan perjalanan 350 km. Oke, berarti 350 ini harus kita bagi 100. Baru dikalikan 8,5. Nah, itu
Nanti 45 dikurangkan itu ya, hasil dari itu. Nah, seperti ini. Jadi bahan bakar poolnya dikurangkan 350 km itu dibagi 100. Nah, itu harus dikali 8,5 liter. Nah, di sini baru kita bisa kerjakan. Ingat, yang dalam kurung terlebih dahulu. 350 bagi 100, 3,5. 3,5. Nah, sudah dikerjakan dalam kurung, berarti sisa 45 dikurang 3,5 dikali 8,5. Ingat, perkalian terlebih dahulu. Jangan kalian kurangkan dulu. Jadi sama dengan 45 dikurang 29,75. Jadi 3,5 dikali 8,5 ada 29,75. Nah, sekarang kalian kurangkan 45 dikurang 29,75. Iya, 15,25 liter. Ya, sampai sini mudah sekali ya. Cukup mudah dipahami. Yang penting kalian ingat skala prioritasnya. Jadi yang dalam kurung terlebih dahulu, terus bilangan berpangkat kalau ada, terus ketiga perkalian pembagian, keempat penjumlahan dan pengurangan. Iya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A, 15,25 liter. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal ini soal penerapan juga ya. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Oke, katak di sini di titik 0. Nah, katak itu bisa kiri ke kanan ya lompatannya. Nah, yang perlu kalian ingat sini adalah lompatan katak itu sejauh 4 satuan. Nah, dia di sini 2 ke kanan dulu, baru 3 ke kiri. Nah, jadi kita bisa hitung posisi katak terakhir. Ingat, titik awalnya 0 ditambah dia ke kanan sebanyak 2 kali. Nah, kanan ingat positif ya, jadi 2 dikali 4. Ditambah lagi dia 3 kali ke kiri. Ingat, ke kiri itu negatif, berarti 3 kali negatif 4. Tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Nah, berarti ini yang kita jumlahkan. Ingat, perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 4 dulu. 2 kali 4 berapa? 8. 3 dikali negatif 4, negatif 12. Nah, berarti ingat, jadi yang perkalian terlebih dahulu, jangan kalian jumlahkan dulu ya, bukan 4 ditambah 3 dulu atau 0 tambah 2. Jadi ingat, perkalian terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah penjumlahan dan pengurangan. Ingat, penjumlahan pengurangan setara, berarti kita kerjakan di kiri terlebih dahulu. 0 tambah 8 berapa? 8. 8 dikurang 12, ya negatif 4. Iya. Sampai sini semoga paham ya. Sampai sini masih mudah sekali. Oke, sekian saja video dari Rahmat Channel mengenai urutan operasi bilangan bulat. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.